Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kalian melihat seseorang memakan daging babi dan tampak sehat, bahkan mungkin umurnya panjang? Lantas muncul pertanyaan, jika dampaknya tidak langsung tampak, mengapa Islam mengharamkan babi? Mari kita kupas bersama rahasia besar yang sering diabaikan. Rahasia tentang makhluk yang oleh Allah diciptakan dengan kekhususan, yaitu tidak memiliki leher, hidup dalam najis, dan menjadi simbol kehinaan. Sahabat beriman, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran tentang keharaman daging babi. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Perhatikan, Allah menyebutkan babi setelah bangkai dan darah. Itu menandakan bahwa keburukan daging babi sejajar dengan najis yang menjijikkan. Di dalam Islam, menyembelih hewan harus dilakukan dengan cara yang benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, kecuali gigi dan kuku. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, leher menjadi titik penting dalam penyembelihan. Namun, pernahkah kita melihat leher babi? Tidak ada. Babi adalah satu-satunya hewan berkaki empat yang tidak memiliki leher secara struktural. Kepalanya menempel langsung kepadanya. Maka bagaimana bisa ia disembelih sesuai syariat? Ini menjadi salah satu isyarat dari Allah bahwa hewan ini memang tidak diciptakan untuk dimakan. Diriwayatkan dalam kisah para ulama terdahulu, meskipun sanadnya lemah, namun dijadikan ibrah, bahwa ketika kapal Nabi Nuh alaihissalam dipenuhi kotoran hewan, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memeras ekor gajah. Dari situlah lahir babi, jantan dan betina. Keduanya memakan kotoran yang menumpuk di dalam kapal hingga bersih. Dari bersin babi itu muncullah tikus-tikus. Dan karena tikus mulai menggerogoti kayu kapal, Allah memerintahkan dikirimkan kucing untuk menghabisi mereka. Hingga sampai hari ini, kucing dan tikus menjadi musuh alami. Lantas apa sajakah keburukan babi dari sudut pandang ilmu dan sains? Sahabat beriman, babi bukan sekedar haram karena najis, tapi juga karena yang pertama bisa menyebabkan penyakit berbahaya.
Cacing pita dalam tubuh babi tidak mati walaupun dimasak pada suhu yang tinggi. Sistem urin babi memungkinkan urin atau air kencing babi merembes dan bercampur dalam dagingnya. Yang kedua, babi adalah makhluk yang paling jorok. Babi tidur di kotorannya sendiri. Makanannya adalah sampah, kotoran, bahkan muntahannya sendiri. Tidak ada najis yang lebih parah dari perilaku hewan yang seperti ini. Yang ketiga, babi mencontohkan sifat moral yang buruk. Babi jantan tidak cemburu. Ia membiarkan pasangannya dikawini oleh jantan yang lain. Jika manusia meniru sifat babi ini, maka wanita akan dianggap benda yang bisa dibagi-bagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat beriman, kalau ada slogan "You are what you eat", kamu adalah apa yang kamu makan, maka bayangkan jika seseorang memakan daging babi, dia sedang menyerap sifat-sifat buruk dari hewan yang bahkan secara alami pun menjijikkan. Dan jangan salah, bukan hanya babi yang haram. Ada hewan lain seperti anjing, namun derajat keharamannya lebih rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama harrama alaikum al-maitata wad-dama wal-lahma al-khinzir." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa hikmah, dan Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab. Apa yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Maka mengapa kita memaksakan makan yang jelas-jelas diharamkan? Sahabat yang beriman, jika sampai hari ini kita masih mempertanyakan kenapa babi itu haram, maka sesungguhnya yang bermasalah bukanlah hukum Allah, tapi hati kita yang masih menolak untuk tunduk kepada kebenaran. Semoga dengan penjelasan ini kita semakin yakin dan bertambah takwa kepada Allah. Hindari yang haram dan jangan membiasakan yang dibenci oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.